Halo guys, hari ini IHSG mengalami cobaan lagi, turun 5-6%, minus 5-6%, dan itu disebabkan oleh Fitch Rating yang eh, in, memberi penilaian negatif atas utang Indonesia, walaupun secara investasi masih stabil BBB, tapi ini adalah pukulan yang berat gini ya. Dan saya sendiri, saya nggak ngajak, tapi saya sudah dari sejak perang Iran ini, saya sudah close hampir semua saham saya kecuali yang kena suspend gitu ya. Dan saya nggak mengajak, tapi memang kalau kita lihat perang ini baru permulaan, baru hari pertama gitu ya. Dan yang kedua, kita nggak bisa mengabaikan bahwa investor luar negeri itu juga melihat belanja APBN kita. Kita tahu bahwa MBG soal pro kontra itu ya. Tapi realitanya bahwa MBG itu telah membuat goncangan yang besar, padahal realisasinya baru 1 kuartal 2025 kemarin. Dan ini relatif sudah 1 kuartal lagi, dan para investor khawatir atas alokasi belanja APBN, apalagi kemudian ada impor mobil India, kemudian ada Koperasi Merah Putih yang kesannya itu mendadak gitu ya, nggak mau mengembangkan dari skala kecil dulu, kemudian sehat di scale up langsung semuanya se-Indonesia. Ini jelas melanggar kaidah-kaidah investasi yang baik gitu ya. Seoptimis apapun itu nggak mungkin, nggak boleh investasi langsung dalam skala besar. Karena semuanya belum akan termanage dengan baik. Semuanya pasti kacau balau di awal itu ya. Itu sebabnya membenahi hal yang kecil, dan itu sudah banyak dibahas oleh banyak orang, dan sepertinya selalu bilangnya bahwa Indonesia negara yang besar. Dan sekarang setelah IHSG turun 6%, apakah masih optimis gitu ya? Padahal kita tahu bahwa perang Iran ini belum akan selesai. Ini baru awal gitu ya, baru ribut-ribut, belum ada perang darah dan sebagainya. Dan saya pikir seperti kata Trump bahwa ini perlu 4 minggu, realisasinya mungkin lebih, mungkin juga kurang, tapi setidaknya tidak ada harapan untuk IHSG gitu ya. Ini bukan pesimisme, tapi memang apa yang mau ditungguin gitu ya. Semakin hari beritanya akan semakin negatif, dan hanya beberapa saham yang sedang melakukan aksi korporasi saja yang naik, itu pun sudah mulai turun. Atau contohnya BNBR gitu ya, sempat naik tinggi dan kemudian turun, sempat naik tinggi turun lagi, dan itu akan semakin turun. Banyak aksi korporasi yang kemungkinan akan gagal dan justru kacau balau karena situasi eksternal tidak mendukung gitu ya. Walaupun mereka akan mendapatkan modal bersih yang naik dan sebagainya, kalau kondisi real di lapangan, bisnis realnya tidak kondusif, bukannya penambahan modal itu justru menjadi mubazir dan berisiko tinggi gitu kan ya. Jadi saya sih cuma bisa menyarankan ya pemerintah itu ya, mbok ya jangan terlalu optimis gitu lah ya. Ini uang bukan cuma menyangkut uang, tapi menyangkut stabilitas ekonomi Indonesia. Kalau belanja uang iuran 17 triliun dan sebagainya, seolah-olah benar Indonesia negara yang besar, ini kecil, kita bisa memberi makan lebih dari McDonald. Itu kayaknya retorika yang harus ditinggalkan gitu ya. Apa kita pikir investor itu orang yang bodoh yang bisa diyakinkan hanya dengan pidato gitu? Enggak ya, semuanya itu ada hitungannya, dan semua khawatir uang ratusan triliun itu tidak menimbulkan multiply effect dalam hal produktivitas gitu ya. Dan itu sangat berbahaya sekali menurut saya.
Jadi belum terlambat, selalu ada waktu, kecuali memang benar-benar kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Mumpung ada kesempatan, benailah, jangan sok-sokan seperti itu menurut saya. Oke, thank you, see you next time dari Saham Gue.